dua tokoh dan tingkat penokohan. 4. Alur. Kelima ada latar. 6. Sudut pandang. Ketujuh ada amanat. 8. Gaya bahasa. Sekian. Ada tema. Tema adalah ide gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tanpa adanya tema pementasan, drama tidak akan menarik. Tokoh yaitu pelaku yang mengemban sebuah cerita. Ada 3 watak atau tokoh dalam sebuah cerita, yaitu 1 yaitu protagonis yang menjadi peran utama dalam sebuah jalannya cerita. Yang kedua yaitu antagonis yang menentang sebuah cerita atau menjadi lawan antagonis. Yang ketiga yaitu tirtagonis yang menjadi peran pendukung atau menjadi pendukung peran antagonis atau protagonis. Ketika ada penokohan yaitu cara pengarang untuk menggambarkan karakter atau watak. Ada 2 cara yang menggambarkan menyampaikan sebuah karakter atau watak, yaitu dengan cara analitik yang disampaikan secara langsung dan dramatik yang secara tidak langsung. Yang keempat ada alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Yang kelima ada latar. Latar atau setting meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam sebuah pertunjukan atau cerita. Latar atau setting berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap suatu jalannya cerita atau sebuah pertunjukan. Latar dibagi menjadi 3 unsur pokok. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua ada latar waktu, dan yang ketiga ada latar sosial. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat meliputi lokasi atau sebuah tempat tertentu. Contohnya seperti sekolah, desa, rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada latar waktu. Latar waktu yaitu berupa waktu terjadinya peristiwa. Misalnya jam, hari, tahun, atau musim terjadinya dalam pertunjukan tersebut. Misalnya sebuah pertunjukan dilakukan pada siang hari atau pada hari Kamis atau apapun itu. Nah, yang ketiga ada latar sosial. Latar sosial berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat. Contohnya adat istiadat, kepercayaan, dan keyakinan. Lalu ada status sosial dan lain sebagainya. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3, yakni sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Paling sering pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu segala hal yang terjadi pada keseluruhan cerita. Yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan agar seorang pembaca atau penonton bisa merenungi kembali pesan-pesan yang disampaikan oleh itu. Nah, biasanya amanat tidak disampaikan secara langsung, namun amanat tersebut biasanya tersirat dalam sebuah cerita atau sebuah pertunjukan. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat atau kata-kata. Lewat gaya bahasa, membuat cerpen semakin menarik sekaligus